keluarga, ya keturunan dari para leluhur Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini kami sedang ada di makam pahlawan Yudin di daerah Gunung Puyuh, Sumedang. Hari ini kita akan melakukan mini vlog untuk melengkapi tugas akhir bahasa Indonesia. Selebihnya ikuti aja perjalanan kami ya teman-teman. Terima kasih. Sekarang kita sedang berada di makam Yudin. Terus kita mau menjarah dulu ya teman-teman ya. Terus aja ikutin kita. Bentar. Baik teman-teman, sekarang kita udah ada narasumber, cuman kebetulan kuncinya lagi nggak ada, lagi pulang dulu. Kebetulan ketemu sama ibu Ella ya, dari Bandung ya Bu ya. Kebetulan lagi kesini dan bisa kita wawancarai mengenai sejarahnya Cik Nyadin. Baik, yang pertama pertanyaannya dari Nur Maya. Cik Nyadin itu adalah salah satu tokoh pahlawan nasional ya, pahlawan kemerdekaan nasional yang berasal dari Aceh. Cik Nyadin itu mulai dari usia muda sampai akhir dari hidupnya itu dibaktikan untuk perjuangan melawan penjajahan Belanda. Jadi ketika masa gadis sudah mulai dilatih ya untuk bisa menerapkan syariat Islam di Aceh pada saat itu. Kemudian ketika datang Belanda berusaha menghancurkan syariat ya yang sudah ada di Aceh pada saat itu. Maka para ulama di Aceh pada saat itu bekerjasama dengan para bangsawan. Jadi Tengku dengan Teku itu bekerjasama, dan Cik Nyadin itu adalah salah satu dari anak bangsawan ya, anak Tengku ya pada saat itu. Melihat bahwa harus menghilangkan dominasi Belanda pada saat itu ya, karena tadi akan menghancurkan syariat. Selama hidupnya dia terus berjuang ya, sampai akhirnya dia tersudut di hutan-hutan Aceh gitu, dan berakhir perlawanannya itu dengan dibuang ke Sumedang ini. Itu berkaitan dengan tadi perlawanan ya, selama hidupnya dia mengadakan perlawanan yang strategi terhadap Belanda. Kemudian Belanda sangat ketakutan ya dengan kiprah yang perlawanan yang dilakukan oleh Cik Nyadin, sampai akhirnya melakukan kerjasama ya, dengan salah satu bawahan Cik Nyadin. Sisi lain bawahannya ingin menyelamatkan Cik Nyadin karena pada saat itu di hutan itu sudah dalam kondisi buta ya, karena diabetes, kekurangan makanan, kurang gizi juga. Jadi panglimanya pada saat itu ingin menyudahi perjuangan Cik Nyadin karena melihat kondisi fisiknya sudah lumpuh ya, hampir lumpuh. Tapi Cik Nyadin dengan bergerak bahwa ini adalah untuk
membela Islam tetap bertahan gitu. Tapi dengan diiming-imingi harta dan sebagainya ya pada saat itu, kemudian juga kebebasan Panglima itu oleh Belanda, maka berhasil dikelabui Cut Nyak Dien itu hingga akhirnya dibawa dari Aceh itu ke Sumedang untuk diasingkan. Kenapa harus ke Sumedang? Karena pengaruh Cut Nyak Dien di masyarakat Aceh itu sangat kuat, sehingga kalau Cut Nyak Dien tetap di Aceh itu akan terus bertahan perlawanan terhadap Belanda, sehingga dibuang ke tempat yang tidak dikenal sama sekali. Maka dipilihlah Sumedang salah satu. Karena dibuang artinya dia akan terpisah dengan keluarganya ya. Yang saya tahu sejauh pengetahuan saya, dia hanya punya anak satu ya, anak perempuan. Dan sepanjang yang saya pelajari, dia tetap meneruskan perjuangan ibunya ketika itu. Cut Nyak Dien meninggal pada usia 60 tahun di sini, di Sumedang ini, sebagai orang buangan ya, karena tentunya ya keluarganya tidak akan tahu ya kalau dibuang gitu. Jadi keluarganya ada di Aceh, Cut Nyak Dien di sini, dan di sini sampai akhir hayatnya menjadi salah seorang guru ngaji. Saya kurang paham ya, tapi ada satu kata yang sangat menarik ya, sangat berkesan buat saya, bahwa Cut Nyak Dien mengatakan jika rakyat Aceh jika pemuda Aceh membaca hikayat tentang Perang Sabil ya, yang ada di sini nanti ada, bisa dilihat ya, maka akan bangkitlah Aceh untuk melawan kekafiran dan kemungkaran di Indonesia. Itu yang sangat menarik, yang bisa kita ambil juga menjadi pelajaran untuk kita sebagai generasi muda. Kalau dulu itu dibuang ke sini sudah buta ya Bu? Ya, itu dalam kondisi buta karena ada penyakit diabetes dan kekurangan gizi. Dibuang di sini tuh langsung sendirian gitu? Ya. Kalau tidak salah informasi, dia dibuang bersama seorang anak kecil usia 7 tahun kalau tidak salah ya. Jadi dulu ketika berjuang ke hutan itu, ada seorang ibu yang, karena waktu itu rakyat Aceh ketika tahu bahwa dia harus melawan Belanda, maka seluruhnya memberikan pengorbanan ya, baik harta ataupun jiwa. Kalau yang laki-laki berarti ikut berjuang dengan Cut Nyak Dien. Nah, orang-orang perempuannya biasanya memberikan perhiasan-perhiasan, karena kita tahu bahwa Aceh penghasil emas terbanyak ya, jadi kaya-kaya sebetulnya. Nah, mereka seluruhnya mengumpulkan emas untuk perjuangan melawan Belanda pada saat itu. Nah, ada seorang ibu yang dia tidak punya harta itu, maka dia dititipkan anaknya untuk dididik sebagai pejuang pada saat itu. Nah, anak itulah yang menemani Cut Nyak Dien sampai akhir hayatnya. Kalau anak di sini dulu? Nah, keberadaannya saya kurang tahu ya sampai sekarang. Ada yang mengatakan diminta untuk ke Cirebon dan menyambungkan perjuangan di Cirebon. Setelah itu ada yang mengatakan ya pergi, tapi entah kemana ya, karena tidak tahu. Gitu informasi yang saya tahu. Jasa yang paling dekat untuk rakyat Sumedang Bu, dari Cut Nyak Dien itu? Cut Nyak Dien itu guru ngaji. Jadi daya tariknya itu adalah dia, karena dia seorang hafizah, maka setiap sore di rumah pengasingannya itu dia membacakan ayat-ayat Quran. Nah, itu menjadi daya tarik bagi anak-anak kecil di sekitar situ pada saat itu. Maka banyaklah anak-anak yang bisa belajar ngaji di sekitar situ. Jadi ya, itu yang saya tahu. Ibu terima kasih ya. Mohon maaf sudah mengambil waktunya. Ya teman-teman, itu penjelasannya. Semoga mudah dipahami ya. Informasinya dalam banget, bagus banget. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan dari kami. Setelah itu kita lanjut lagi
buat ke tempat yang kedua. Terima kasih. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di makam, bisa dilihat ya di belakang aku, Pangeran Surya Kusumadinata atau Pangeran Sugih yang berada di Gunung Puyuh juga. Jadi abis dari Cut Nyadin kita langsung ke makam Pangeran Sugih. Terus kita sekarang mau jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, ziarah ke belakang. Kita berdoa dulu semampu kita. Terus ikutin perjalanan kita semua. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di Pemakaman keluarga Gunung Puyuh aja, Gunung Puyuh. Pemakaman keluarga Gunung Puyuh ya. Iya. Sebelumnya sama Bapak siapa? Sama Pak Ali. Sama Pak Ali. Nah, Pak Ali ini kebetulan Bapak di sini sebagai juru kunci. Nah, juru kunci dari makam Gunung Puyuh. Kita mau nanya-nanya sedikit ya tentang di sini tuh Bapak ada makam siapa aja sih yang jadi pokok gitu? Yang pokok di sini ke satu ya makam Pangeran Sugih, Pangeran Surya Kusumadinata yang digelar Pangeran Sugih, terus Pangeran Rangga Gempol 2, terus Pangeran Rangga Gempol 3, Pangeran Penembahan, terus makam Dalem Temenggung Tanumaja, terus ciri makam Pangeran Surya Atmaja atau Pangeran Mekah, bukan makam tapi ciri. Oh, cirinya. Iya. Kalau makam aslinya Pangeran Surya Atmaja itu di Mekah di Ma'ala. Kalau di sini ciri yang gitu, patilasan kalau kata orang Sunda. Nah, yang lainnya ini keluarga ya, keturunan dari para leluhur Sumedang gitu. Makanya di sini kebanyakan pakai R semua gitu. Nah, yang pokok dimakamkan di sini seperti di sini ada Ibu Siti Saleha, itu ibunya Bung Hatta, ibunya Wakil Presiden pertama Indonesia. Yang ini makamnya. Yang ini yang blok H ya itu. Oh iya. Terus pahlawan nasional Ibu Cut Nyadin juga, beliau kan dulunya dibuang oleh Belanda ke Batavia ya, kedengaran sama Pangeran Surya Atmaja ya, dari tahanan Belanda dibawa ke Sumedang. Oh, jadi ceritanya itu bukan dibuang langsung ke Sumedang? Bukan. Oh, Jadi bukan. Ditahan dulu di Jakarta, di Batavia. Kalau dulu ya kedengaran sama Pangeran Surya Atmaja ya dibawa dari tahanan Belanda ke Sumedang. Belanda nggak bisa apa-apa, ini keturunan Pangeran Kornel katanya. Jadi Belanda takut lah gitu. Ya, akhirnya dibawa ke Sumedang, ditandu pakai kuda, dikawal oleh Belanda gitu ke Sumedang. Kalau di Sumedang nggak ditahan, bahkan dibikinin rumah di belakang Masjid Agung. Di sana ada rumah singgah Cut Nyadin. Nah, terus ya beliau dititipkan ke Kiai Haji Sanusi yang mengelola Masjid Agung Sumedang. Ya, lama-kelamaan meninggal. Ya, ke satu udah tua, kedua udah tidak melihat. Yang meninggal di Sumedang ya dimakamkan di sini. Gitu. Jadi selama ini tuh persepsi masyarakat itu berarti salah ya Pak ya? Soalnya kan banyak yang bilang itu langsung dibuang ke Sumedang gitu. Bukan, sebetulnya dibuangnya dari Aceh ya. Dibawa oleh Belanda. Ya kalau nama dulu mah dibuang katanya. Ya kalau sekarang mah ditahan gitu. Ditahan di tahanan Salemba gitu, tahanan politik di Salemba. Ya oleh Belanda ya, kedengaran oleh Pangeran Surya Atmaja ya dibawa ke sini. Kalau bicara jasa dari Pangeran Surya Atmaja itu untuk Sumedang apa kira-kira ya Pak? Jasanya Pangeran Surya Atmaja untuk Sumedang ya, beliau kan bekas bupati
Kalau Bupati pertama itu? Ya Bupati dulu kan turun temurun ya gitu. Turun temurun dari Pangeran Sugih ke Pangeran Surya Atmaja gitu. Terus ya beliau ya jasanya ya bisa mendirikan satu pendiri Bank BRI, kedua pendiri sekolah pertanian. Yang ada di Sekolah pertanian dulunya dari mulai SPMA sampai APT, Akademi Pertanian Tanjung Sari. Oh yang di Tanjung Sari. Ya kalau sekarang SPMA kan banyak, terus sekolah pertanian banyak sekarang mah. Seperti BRI aja, BRI dulunya tahun 1827 adanya di Sumedang cuman satu, sekarang seluruh Indonesia ada. Makanya kalau di bank-bank cabang BRI suka ada foto ini gitu. Nah itu ceritanya, jadi pendiri sekolah pertanian, ya pendiri sekolah umum, kalau dulu mah SR, SD, kalau sekarang sampai SMA-nya itu ada. Nah cuman ya makin sini pergantian zaman, pergantian waktu, jadi sekolah dioper alih oleh pemerintah. Ya seperti APT kan diganti nama jadi Unwin apa ya gitu. Kalau dulu APT, Akademi Pertanian Tanjung Sari, nah gitu. Nah gitu ceritanya sedikit. Nah, kalau yang mendetilnya masalah Pangeran Sugih ya takut salah gitu ya. Ya ini juga bingung, di sana nggak ada kuncinya. Di makam Cik Nyadin nggak ada. Ya itu kalau makam Cik Nyadin ya begitu ceritanya. Iya Bapak, terima kasih ya, waktunya. Mohon maaf. Bukan nggak mau banyak yang dibicarakan, tapi takut nantinya salah sedikit kan kesananya lebih bahal. Jadi ini apalagi kita ada ini ya sebagai mahasiswa gitu. Nah tapi kalau lebih ininya sejarah Pangeran Sugih, secara sejarah Pangeran Surya Atmaja ya lihat di HP aja. Ya, gitu. Udah banyak sumbernya juga ya, sekarang banyak. Ya Bapak, terima kasih. Ya, mangga. Waktunya, mohon maaf mengganggu ya. Ya teman-teman, itu aja yang bisa dijelasin. Selebihnya kita cari lagi sama-sama ya. Ya, cari di HP aja. Pokoknya Terima kasih nama ya. Pangeran Surya Atmaja, Pangeran Surya Kusuma Adinata, Pangeran Sugih ada. Terima kasih. Tinggal baca nanti di sana sejarah-sejarahnya gitu. Teman-teman, ini ya banyak yang nggak diketahui. Ternyata di sini tuh ada makam ibunda dari Bapak Hatta, Wakil Presiden Indonesia ya. Ini Ibu Siti Soleha. Makamnya ini ya teman-teman, di Blok H.